Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan materi geografi kelas 11. Masih KD memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Awali belajar dengan berdoa, berniat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang akan kita bahas yang kedua, letak geografis Indonesia, yaitu letak suatu tempat berdasarkan fakta dan keadaan alam atau daerah lain di sekitarnya. Letak geografis disebut juga letak relatif karena posisinya ditentukan oleh fenomena geografis yang membatasinya, seperti gunung, sungai, laut, benua, dan samudra. Letak geografis Indonesia berada di posisi silang antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia, kemudian Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Maka posisi Indonesia di sini sangat strategis. Pengaruhnya apa bagi Indonesia? Indonesia menjadi lalu lintas perdagangan dan pelayaran internasional. Kemudian yang kedua, Indonesia mengalami dua musim berkaitan dengan angin muson barat yang dari Asia dan angin muson timur yang berasal dari Australia. Kemudian yang ketiga, Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah. Kemudian yang keempat, budaya di Indonesia juga beraneka ragam. 3. Letak geologis merupakan letak suatu daerah atau negara berdasarkan struktur batuan yang ada pada kulit bumi. Secara geologis, Indonesia dilewati oleh dua jalur pegunungan muda dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, di sini Sirkum Pasifik, pegunungan mulai dari pegunungan Andes di Amerika Selatan, kemudian ada pegunungan di Amerika Tengah, pegunungan Rocky di Amerika Utara atau Amerika Serikat, kemudian di sini ada pegunungan Kanada, pegunungan di Alaska, ada pegunungan di Kepulauan Aleut, Kepulauan Kuril, Jepang, kemudian masuk ke wilayah Filipina, Sulawesi, Papua, Australia, dan New Zealand. Kemudian yang kedua, jalur pegunungan yang Mediterania, mulai dari pegunungan Atlas di Afrika Utara, Maroko, kemudian di sini ada pegunungan Pirenia, Spanyol, kemudian ada pegunungan Apennini, ini di kawasan Italia, turun di sini ada deretan pegunungan Himalaya, kemudian Andaman, Nicobar, masuk ke Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan tenggelam di Laut Banda. Jadi boleh dikatakan Indonesia di sini dilewati oleh dua jalur pegunungan muda dunia. Apa dampaknya? Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif. Hanya satu di sini Kalimantan yang tidak memiliki gunung api aktif. Yang kedua, Indonesia berada di 3 lempeng utama dunia, yaitu Eurasia, kemudian didesak dari arah selatan Indo-Australia, dan dari arah timur lempeng Pasifik. Apa pengaruhnya bagi Indonesia? Indonesia sering mengalami gempa bumi. Indonesia terletak di antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Jadi di sini bagian barat merupakan kelanjutan dari daratan Asia, bagian timur merupakan kelanjutan dari daratan Australia. Apa pengaruhnya bagi Indonesia? Indonesia memiliki corak flora dan fauna yang mirip seperti Asia, corak Asiatik, kemudian mirip seperti Australia, corak Australis.
Letak geomorfologis Indonesia. Perhatikan gambar pada layar. Ini contoh bentuk geomorfologi atau bentuk muka bumi. Jadi, letak geomorfologis, letak suatu tempat berdasarkan tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan air laut, atau dilihat dari bentuk permukaan buminya. Seperti dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, lembah, bukit, dan sebagainya. Letak Indonesia secara geomorfologis memberikan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, penduduk di daerah pegunungan, kehidupannya akan berbeda dengan penduduk yang tinggal di dataran rendah. Perhatikan dua gambar yang Ibu sajikan, ini untuk membedakan daerah pegunungan, ini gambar yang pertama, kemudian yang kedua, ini daerah dataran rendah. Dari dua gambar ini, bisa kalian bedakan bagaimana aktivitas ekonominya, kemudian bagaimana nanti arah ke perkembangan pemukimannya. Ini tugas pertama, kalian memberikan ulasan dari dua gambar tersebut tentang pengaruh bentuk muka bumi atau morfologi bagi kehidupan penduduk. Yang kedua, bentuk muka bumi, ini juga contoh yang kedua yang mempengaruhi kehidupan penduduk. Ini gambar pertama, ada gambar yang berada di daerah pegunungan, kemudian yang kedua, gambar di daerah dataran rendah. Tugas kalian yang kedua adalah memberikan ulasan dari dua gambar tersebut tentang pengaruh bentuk muka bumi atau morfologi terhadap kepadatan penduduk dan pertumbuhan wilayah. Jadi dibandingkan mana yang lebih cepat padat penduduknya, mana yang lebih cepat tumbuh, berkembang, bagaimana alasannya. 5. Letak maritim, yaitu letak suatu tempat dilihat dari keadaan kelautan di sekitarnya, apakah dekat atau jauh dari laut, apakah sebagian atau seluruhnya dikelilingi oleh laut. Di sini wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh 3 lautan besar. Yang pertama, sebelah timur, jadi di sini sebelah timur berhadapan dengan Samudra Pasifik. Kemudian sebelah selatan ini berhadapan dengan Samudra Hindia. Dan sebelah utara di sini berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Apa pengaruh letak maritim Indonesia bagi kehidupan? Letak maritim akan mempengaruhi kegiatan pelayaran, perikanan, pelabuhan di Indonesia. Kegiatan ekonomi dari sektor maritim ini juga akan terpengaruh. Selanjutnya, letak sosiografis, yaitu letak suatu tempat ditinjau dari sosiokulturalnya seperti segi ekonomi, politis, ataupun budaya. Ada 2. Yang pertama, letak ekonomis, dilihat dari jalur perdagangan dan kehidupan ekonomi negara tersebut terhadap negara lain. Yang kedua, letak sosiokultural, berdasarkan keadaan sosial dan budaya daerah yang bersangkutan terhadap daerah lain. Oke, untuk pertemuan kali ini diakhiri. Jangan lupa 2 analisa atau 2 tugas yang ada di slide tadi kaitannya dengan geomorfologi. Pertemuan kali ini diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.